Teo anan de kene menga pemaran dengan ida kondi kinwana ida kuline kita bana mbokana noe kamondo. Di balik kabut tebal pegunungan Papua, di tempat di mana peluru lebih sering bicara daripada kata-kata, sebuah keputusan mengejutkan datang dari anak-anak Papua. Setelah bertahun-tahun mengangkat senjata melawan aparat dan pemerintah, para pentolan OPM separatis yang bertanggung jawab atas tewasnya 4 prajurit, tangan kanan Komandan KKP sampai Panglima KKP memilih jalan yang tak terduga, menegakkan senjatanya dan mengulurkan tangannya pada NKRI. Penyerahan ini tidak bisa dibilang kejadian biasa, karena yang memilih untuk bergabung kembali setia kepada NKRI adalah salah satu pentolan dari anggota OPM berinisial YSA. Ia sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem, lalu memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal dan kondisi hidup yang semakin sulit di hutan. Ditambah visi OPM yang menurutnya sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya yang kemudian membuat perpecahan dalam kelompok. Situasi juga diperparah karena semakin kuatnya dominasi wilayah yang dilakukan oleh Operasi Satgas Yonif 501BY di wilayah Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Tapi sebenarnya menurut Komandan Satgas Letkol Inf Yahya Wisnu, pendekatan persuasif adalah kunci dari keberhasilan operasi ini. Setelah YSA memilih menyerahkan diri, YSA pun secara resmi mengikuti prosesi pemutihan di TK Fuog pada Jumat 18 April 2025. Prosesi ini juga dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Tokoh penting lain OPM yang merupakan tangan kanan Panglima Kodam Sorong Raya Jet Fatem bernama Yeremias Fumair, juga kembali ke pangkuan NKRI. Yang menariknya setelah memilih menyerah Satgas Pamtas Mobile Yonif 501BY Kostrad, kemudian menjemput istri dan anak Yeremias Fumair. Penjemputan dilakukan dengan penuh keterbukaan, mengedepankan komunikasi persuasif yang hangat. Pemeriksaan kesehatan pun segera dilakukan, memastikan kondisi fisik mereka dalam keadaan baik setelah keluar dari Balantara. Sebagai wujud kepedulian, Satgas juga menyerahkan bantuan sembako berisi bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan dasar lainnya. Kegiatan ini merupakan hasil pendekatan humanis Satgas, termasuk pembangunan jembatan Fuog yang membuka akses bagi warga di hutan. Di tempat lain di distrik Sesno, Kabupaten Boven di Goel, Papua Selatan, 3 anggota TPN OPM bernama Leonardus Kamonon, Januarius Ambipman, dan Vitalis Auyopin pada Minggu 13 April 2025 memilih menyerahkan diri ke TNI. Ketiganya menyerahkan diri dengan membawa 2 pucuk senjata rakitan laras panjang jenis enkelop, serta 1 buah bendera bintang kejora. Mereka memilih untuk menyerahkan diri sejak diajak oleh Satgas Yonif 144 Jaya Yuda. Penyerahan diri ini disambut langsung oleh Wakil Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Swasembada Kogab Wilham III Papua Selatan, Brigjen TNI Wulang Nur Yudanto. Sebenarnya ini bukan kali pertama pentolan-pentolan dari Kodim 4 Sorong Raya memilih menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelumnya, pada pertengahan Januari 2025, Wakil Ketua OPM Kodam 4 Sorong Raya, yakni HK juga menyerahkan diri ke TNI. Dan ternyata selain sebagai Wakil Ketua, HK adalah salah satu pelaku penyerangan Pos Ramil Kampung Kisor Maibrat pada September 2021. Yang mana akibat penyerangan ini 4 orang anggota TNI gugur, termasuk Komandan Pos Ramil. HK bersama dengan anggota lainnya langsung dijadikan DPO. Setelah buron selama 3 tahun, HK kemudian menyerahkan diri. Proses menyerahnya HK bermula ketika Pos Fuog Satgas Yonif 501-BY menerima laporan dari mantan anggota OPM bahwa HK bersama keluarganya ingin menyerahkan diri. Setelah menerima laporan, tim Satgas segera melaporkannya ke Letkol Inf Yahya. Esok harinya anggota TNI langsung menjemput HK di ujung kampung Fuog. Usai menyerahkan diri, HK dan keluarganya menjalani pemeriksaan kesehatan dan wawancara singkat untuk mengumpulkan data diri. Proses ini juga dikoordinasikan dengan Kapolres Maibrat untuk menentukan langkah hutan selanjutnya, di mana HK kemudian diserahkan kepada Pemkab Maibrat untuk proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya juga pada Desember 2024, 3 anggota KKB yang tergabung dalam kelompok pimpinan Z Fatem menyerahkan diri kepada Satgas Yonif 501 Bajra Yuda Madiun
di wilayah Maibrat, Papua. Mereka adalah HB 45 tahun, MK 21 tahun, dan DM 18 tahun. Penyerahan diri ini terjadi setelah operasi ofensif intensif oleh Satgas TNI. Operasi dilakukan dengan mengejar para anggota KKB ke berbagai pelosok hutan, yang kemudian mempersempit ruang gerak dan memutus jalur logistik kelompok tersebut, menyebabkan kelelahan dan keputusasaan di kalangan anggotanya yang berujung pada pepecahan internal kelompok. Tapi selain tekanan militer, program-program sosial yang dijalankan oleh Satgas TNI turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Dalam prosesi penyerahan diri, ketiga mantan anggota KKB tersebut mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menandai komitmen mereka untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. JS anggota kelompok separatis di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya yang pernah menahan anggota TNI saat insiden penyerangan Koramil Aifat pada 4 Februari 2023 juga menyerahkan diri dan menyatakan kembali ke NKRI. Awalnya setelah insiden penyerangan Koramil Aifat, JS langsung masuk daftar pencarian orang. Bukan cuma jadi dalang penyerangan di pos Koramil, ia juga terlibat dalam pembakaran ekskavator di Kampung Ayata, distrik Aifat Timur dan membuat keonaran di kampung. YS lalu melarikan diri ke hutan selama 1 tahun 5 bulan bersama dengan kelompok OPM Batalion Kamudan Raya. Setelah dilakukan pendekatan oleh Satgas Yonif 623 Bakti Wira Utama dibantu oleh Pemda dan tokoh masyarakat, YS akhirnya bersedia menyerahkan diri. Empat anggota kelompok kriminal bersenjata dari organisasi Papua Merdeka juga resmi menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa ini terjadi di Puncak Jaya, Papua pada 12 Juni 2023. Dalam prosesi penyerahan diri yang berlangsung hikmat, keempat mantan anggota KKB tersebut menyerahkan senjata api dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Mereka juga mencium bendera merah putih sebagai simbol kesetiaan mereka kepada Indonesia. Penyerahan diri ini tentunya adalah hasil dari pendekatan persuasif dan humanis yang dilakukan oleh aparat keamanan, serta menunjukkan adanya perpecahan dan kelelahan di dalam tubuh KKB. Tapi yang sempat viral juga adalah Panglima KKB Papua Titus Murib Walik. Yang menyuruhkan perang, Titus Murib Walik adalah salah satu tokoh penting dalam konflik bersenjata di Papua. Ia dikenal sebagai pemimpin kelompok kriminal bersenjata yang aktif di wilayah Puncak, Papua Tengah. Belakangan, Titus Murib Walik disebut menyerah dan kembali ke NKRI pada Juni 2021. Titus Murib Walik telah menyerahkan diri kepada aparat TNI Polri lantaran merasa ditipu oleh para pendahulunya. Titus mengungkapkan kalau kelompok kriminal bersenjata Papua yang menginduk kepada organisasi Papua Merdeka mengalami kesulitan mendapatkan pasokan logistik. Begitu juga dengan Komandan KKB di Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Noak Orarei. Ia berikrar setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah sekitar 7 tahun bergabung dengan KKB. Pada 17 Maret 2021, Noak Orarei secara sukarela menyerahkan diri kepada Polres Kepulauan Yapen. Dalam prosesi tersebut, ia menyerahkan 2 pucuk senjata rakitan, sejumlah amunisi, bendera bintang Kejora, serta perlengkapan militer lainnya. Ia juga mengungkapkan ikrar setia kepada NKRI, mencium bendera merah putih dan menyatakan kesetiaannya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ferdian Indra Fahmi menyambut baik penyerahan diri Noak Orarei dan menyatakan bahwa pendekatan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat keamanan telah berhasil membangun kepercayaan. Noak Orarei juga mengimbau rekan-rekannya yang masih aktif dalam KKB untuk mengikuti jejaknya dan kembali ke pangkuan NKRI. Oke, kita patut bersyukur satu demi satu mereka yang dulunya mengangkat senjata, kini memilih memeluk merah putih. Dari apa yang bisa kita pelajari, penyerahan diri ini bukan hanya karena tekanan militer, tapi karena faktor internal yang tidak kalah penting, yaitu kerapuhan dari organisasi mereka. Namun pertanyaannya, apakah ini awal dari gelombang perubahan besar di tanah Papua? Atau sekedar angin tenang di tengah badai yang belum usai? Yang jelas, setiap langkah kembali adalah satu luka bangsa yang mulai sembuh.
Dan kita semua punya peran untuk menjaga agar luka itu tak kembali menganga.